diceritakan Prabu Siliwangi ya. Jadi kalau Cirebon ini penuh dari kerajaan Pajajaran atau anak dari Prabu Siliwangi ya. Jadi dalam versi Cirebon, Prabu Siliwangi itu raja itu yang masuk Islam ya, yang bernama Sang Pamanarasa. Jadi Siliwangi itu gelar ya, nama aslinya Sang Pamanarasa. Nah, beliau masuk Islam karena menikah dengan putrinya yang bernama Imam Sudara ya. Ini versi Cirebon ya. Lalu berputra tiga dari pernikahannya ya, Prabu Siliwangi dan Pamanarasa Islam. Yaitu Pangeran Walang Sungsang, Nimas Rara Santang, dan Kian Santang. Nah, ada yang mungkin kenal dengan Kian Santangnya ya. Ya. Nah, Pangeran Walang Sungsang kakak atau anak tertuanya dari Prabu Siliwangi mendirikan keraton di perbatasan Pajajaran. Dan disebutnya Caruban Nagari yang sekarang jadi Cirebon ya. Jadi Cirebon itu asal kata dari Caruban Nagari ya, adik ya. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Memang tadi saya colongnya sini aja ya. Ya jadi keraton Cirebon ini dulu disebutnya Caruban Nagari ya. Jadi Caruban Nagari itu yang namanya jadi Cirebon ya. Maknanya negara campuran ya. Caruban Nagari, negara campuran. Karena berbagai macam budaya, bangsa dan agama ada di sini, sebab ini pusat perdagangan ya, pelabuhan ya. Jadi perdagangan dunia atau di jalur sutra gitu ya, kenal dengan jalur sutra istilahnya. Lalu Pangeran Walang Sungsang diutus untuk menjadi pemimpin ya, dengan gelarnya Pangeran Cakrabuana ya. Nah, lalu singkatnya sejarah, nah itu tahun 1434 Masehi ya, sudah 600 tahun yang lalu ya. Lalu singkat sejarah, dia naik haji dengan saudara-saudaranya ya, ke Mekah. Nah, lihat di Mekah, di masyarakat Santang dipinang oleh Sultan Mesir ya. Nah, lalu diboyong ke Mesir. Dari pernikahannya mempunyai putra dua, Sesari Kidatullah dan Senurullah ya. Jadi Sesari Kidatullah itu ayahnya adalah Sultan Mesir, Sesari Abdullah, kalau ibundanya di masyarakat Santang putri Prabu Siliwangi ya. Nah itu. Lalu setelah dewasa, Sesari Kidatullah beliau berkunjung atau silaturahmi ke uaknya ya, kalau katanya orang tua itu kan uak ya. Nah, ke sini Sesari Kidatullah silaturahmi, lalu beliau berjodoh dengan kakak sepupunya yang bernama Nimas Pakuwati ya. Nah sehingga beliau berdiam di sini ya, itu diserahkan pada adiknya pada Senurullah. Lalu Sesari Kidatullah bergabung dengan Wali Sanga ya, dan beliau menjadi pemimpin dari Wali Sanga, dan juga beliau mendapatkan tahta ya, kepemimpinan ya dari Prabu Siliwangi. Ya. Jadi beliau adalah seorang maharaja di Caruban Nagari ya. Dan juga beliau seorang pemimpin dari Wali Sanga, Dewan Wali Songo ya. Nah, di sini keratonnya dulu bertempat di sana ya, di dalam agung. Lalu itu tahun 1430 Masehi ya. Tapi Sesari Kidatullah bikin keraton lagi di sini, dan beliau diangkat menjadi pemimpin pada saat itu keraton Caruban Nagari. Lalu bikin keraton lagi di sebelah barat daya, jadinya keraton Pakuwati ya. Jadi ada dua keraton di sini, keraton zaman Hindu dan keraton zaman Islam ya, zaman Sunan Gunung Jati. Nah lalu terjadi perubahan sejarah di abad 17 ya. Keraton Cirebon ini ada satu peristiwa di mana terjadinya ada keraton Kanoman. Jadi adiknya di Caruban Nagari ini ya, atau adiknya apa itu ya, diantaranya mendirikan keraton Kanoman ya. Maka di sini buktinya keraton Kanoman ya. Lalu lagi Kanoman Kebunan dan Keprabonan, tidak dapat keraton Kanoman, Kebunan dan Keprabonan ya. Nah sekarang kita
berada di keraton Kasepuhan. Ya, jadi ya. Karung ini yang tersebar di antara keraton-keraton atau pusatnya yang ada usianya keraton Caruban Nagari. Ya. Nah ini kita lihat di divisi ini adalah di panggung dari kerajaan ya, atau kesultanan. Nah ini panggungnya, dan di sana alun-alun itu untuk apel dari para prajurit ya. Jadi setiap hari Sabtu ya kami tidak turun ya, dahulu ya atau zaman kesultanan melihat acara alian alun ini setiap hari Sabtu, jadinya tahunan, jadi apel dari para prajuritnya di sana ya. Atau pada saat merayakan hari Kristan, ini ada seremonial budaya ya, yang diadakan misalkan makanan atau acara puluhan ya, ada alat-alatan dan sebagian keraton, di kota bernyanyi keraton ya, sudah ya, bulan Maulud, ada acara besar, tidak panjang jimat ya, dan lain-lain. Nah ini bangunan ini ya atau keratonnya diarsiteki oleh Sunan Kalijaga ya. Dan Sunan Kalijaga itu adalah beliau penasihat Sunan Kalijaga. Nah ini bata merah ini ya dibuat oleh Ki Gede Kepul Palimanan. Jadi pemborongnya ini Ki Gede Kepul Palimanan. Tahu nggak Palimanan? Ya. Daerah Palimanan ya, dulu itu membangun pasang Cirebon ini. Nah ini disebutnya bakar bukan kosot ya, ini dibuat digosok ya, lalu dilarangkan dilem dengan putih dan gula merah ya, putih itu dan gula merah ya. Nah dulu belum ada semen, tapi berkahnya sekarang Palimanan punya pabrik semen ya. Nah putih telurnya buat apa? Buat jamu. Ya, intinya buat ngakarin ini, kalau putihnya buat jamu. Makanya orang Palimanan buat jamu ya. Mana-mana. Benar nggak Pak? Ya itu barokah ya kalau di dia di barokahnya barokah baca ya. Nah kembali lagi ke keraton ya. Nah ini keraton ini di Kalbu Raja ya, ada 5 bangunan ya. Nah itu namanya Tempat Sinadus ya. Terdapat 2 Tuhan, lambangnya 2 kalimat syahadat ya. Yang ada 2 ya. Jadi kalau Tempat itu dulu untuk menyiarkan agama Islam itu lewat pewayangan ya. Ya. Nah, dulu kalau orang yang mau datang pelajaran para wali itu harus bayar ya, bayarnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Dan cara penggunaan agama Islam pada itu ya, pasar-pasar, pelabuhan, tempat umum ya. Nah kalau ini namanya Malang Sembilan ya, artinya Malang Sembilan itu manusia hidup di dunia tidak ada yang sempurna, manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi tidak ada yang sempurna manusia ya. Lalu di sini ada 20 tiang kalau kita hitung ya, semuanya ya. Nah ini merupakan simbol dari sifat Allah yang 20. Apa aja sifat Allah yang 20? Wujud, nabakong, maramatul, awadisi, diamuhu, nasi, madaniyat, sudot, roda, ilmu, ayat, nama, basar, salam, kemudian nah, ya. Lalu di sebelah sana, oh ya di tengahnya ini ada 6 tiang ya. Ini dibuat dari rukun iman ya. Nah rukun iman apa aja? Ada deh ya, sebutan yang keras. Satu, kepada Allah, malaikat, malaikat Allah. Tiga, kitab Allah, empat, Rasul Allah, lima, hari kiamat, enam. kodo dan koda. Nah di sana Pandai Pandawali mah di sana untuk panglima ya. Nah panglima sedang Gunung Jati pada masa itu pangeran Patahila ya. Nah di sana ada 5 tiang sebagai simbol rukun Islam ya. Yang 5. Nah rukun Islam apa aja?
syahadat, ada dua sholat, puasa, haji. Semuanya dibaca. Ya, nah itu untuk penduduknya Panglima ya, Pangeran Jayanya atau Fatahillah. Nah, Pangeran Fatahillah itu Panglima dengan Gunung Jati ada satu waktu peristiwa ya. Itu beliau diutus oleh Gunung Jati untuk mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa pada saat itu kedatangan Portugis. Lalu sebagai Panglima Sunan Gunung Jati Fatahillah itu untuk mengusir Portugis, dia membawa pasukan Cirebon, Demak dan Banten ya, gabung untuk mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Atas kemenangannya Fatahillah mengusir Portugis, maka beliau digelar Pangeran Jayakarta, yang nantinya menjadi pemimpin di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa namanya menjadi Jayakarta. Ya. Lalu pernah diganti waktu zaman Belanda itu menjadi benteng Batavia ya. Bangsa kita itu hanya jadi Betawi ya, makanya ada pemerintah Betawi. Nah, sekarang kembali lagi jadi Jakarta ya. Nah, pertanyaannya apakah Jakarta atau Jayakarta? Apa arti maknanya? Ya, ada yang tahu Jayakarta apa maknanya? Atau Jakarta? Oke, sudah tidak Jaya. Jaya artinya kemenangan, Jakarta artinya gembira. Jadi Jakarta atau Jakarta artinya kemenangan yang gembira. Peristiwa waktu itu tahun 1507, Fatahillah itu untuk mengusir Portugis, maka atas keberhasilannya beliau meninggal Pangeran Jakarta. Lalu Fatahillah atau Pangeran Jakarta menikah dengan Sunan Gunung Jati Ratu Badun dan dikatakan untuk pemimpin di Sunda Kelapa. Nah itu, jadi kalau Cirebon ini dulu ini sejarah besar kemana kalau Cirebon ini sebagai pusat pemerintahan ya, yang wilayahnya pada masa kerajaan Cirebon ini Purwokerto, Tegal, Sunda Kelapa, Cirebon, Banten, Lampung, Palembang, Brunei, Malaysia, Thailand sampai Singapura ya. Dan sekarang, nah ya, sekarang ada yang lagi ya. Jaga ya, jadi kita sekarang ya, itu sejarah ya. Sampai dari sini ada pertanyaan tidak, Adek? Ada. Sudah pada ngerti semua ya. Nanti ada pertanyaan ya. Tapi kalau begitu kita langsung mengenalnya ya. Atau Pak Bupati dan Kantor dalam Agung ya. Lalu kita di sana ada pagelaran ya. Dan ada burung ya, ada ribuan burung. Baik, kita siap jalan-jalan ke dalam ya.